Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini film yang akan saya ceritakan secara singkat berjudul Murder at Yellowstone City. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Di pinggiran kota, Dunnigan menemukan bongkahan emas. Ia segera memberitahukannya pada Emma, istrinya. Cicero seorang mantan budak. Dari kota ke kota, dia mencari tempat yang bisa ditinggali dengan damai. Kebahagiaan Dunnigan tak sampai di situ saja. Dia melakukan selebrasi, sehingga menarik perhatian warga yang berada dalam gereja. Ia memberitahu warga bahwa dirinya telah menemukan emas dan ingin membagi kebahagiaannya dengan mengajak seluruh warga bersenang-senang di bar. Di perjalanan menuju rumahnya, Dunnigan tiba-tiba diserang. Ia tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Kematian Dunnigan ditangani Sheriff Ambrose. Dia mencurigai pria yang baru datang ke kotanya. Siang itu juga, Sheriff menangkap Cicero yang sedang santai di penginapan dengan bukti bongkahan emas yang ditemukan di laci. Violet, pemilik penitipan kuda, memberanikan diri menemui Sheriff. Dia membela Cicero tak bersalah, karena Cicero tak mungkin melakukan aksi tanpa kuda yang masih berada dalam kandang pada waktu kejadian berlangsung. Keesokan harinya, Nyonya Murphy menjenguk Cicero untuk melakukan doa dan sedikit berbincang santai. Jimmy dan Violet ditugaskan menjemput Emma dan mengabarkan bahwa Dunnigan telah tewas ditembak. Di situ Violet merasa ada kejanggalan di sekitar sana. Karena rasa penasaran tinggi, malam itu juga Violet kembali ke rumah Emma. Ia menemukan surat cinta Emma dari seseorang. Violet membawa surat itu kepada Nyonya Murphy. Nyonya Murphy dan Violet mempunyai pemikiran yang sama. Cicero bukanlah pelakunya. Menurut Nyonya Murphy, Cicero terbilang orang yang sopan dan terpelajar. Penasaran apa yang dikatakan Violet dan istrinya, Murphy malam itu juga mengunjungi Cicero. Di bar, Sheriff bertemu Emma untuk berbelasungkawa. Orang yang menghabisi suaminya telah tertangkap dan dia berjanji akan membalas atas perbuatannya sesuai hukum. Setelah mengunjungi Cicero, Murphy juga menemui Emma dan memberitahukan pemakaman suaminya dilakukan besok pagi. Murphy merasa janggal pada kasus Dunnigan. Violet juga menemukan surat cinta yang tertuju pada Emma. Sebelum datang ke bar, Murphy menemui Cicero dan merasa dia bukan pelakunya. Sheriff tetap menuduh Cicero pelakunya dengan bukti emas yang ditemukan di laci hotelnya. Violet yang hendak beristirahat mendengar seseorang memasuki rumahnya. Di kegelapan, tiba-tiba seseorang mendatanginya. Violet sempat melawan, namun ia tewas mengenaskan. Di malam yang sama, seseorang membebaskan Cicero. Tanpa buang waktu, Cicero keluar sel dan melarikan diri.
Kaburnya Cicero terdengar Sheriff. Sheriff dan anak buahnya berusaha mengejar Cicero. Dalam pengejaran, Cicero terkena tembakan, namun berhasil lolos dan menyelamatkan diri kembali ke gereja di mana Murphy berada. Murphy menolong dan mengobati lukanya. Murphy berpikir bahwa jalan satu-satunya bukti adalah dengan mengetahui peluru yang ada pada Dunnigan. Dia menggali kuburan Dunnigan, lalu mengambil peluru yang ada pada tubuhnya. Ternyata peluru yang dipakai jenis Colt Angkatan Laut, dan itu berbeda dengan peluru Peacemaker yang dimiliki Cicero. Di malam berikutnya, pelaku mendatangi kamar Isabel dan langsung menghabisinya. Kematian Isabel membuat Sheriff geram. Ia mempunyai firasat bahwa Cicero masih berada di kotanya. Sheriff mencurigai Murphy dan istrinya karena hanya mereka yang membela Cicero. Ia mendatangi gereja dan mengecek sekeliling gereja. Murphy berusaha menjelaskan sekali lagi kepada Sheriff dengan bukti peluru yang ditemukan pada tubuh Dunnigan. Namun, Sheriff tetap menolak teori Murphy. Sheriff meminta bantuan warga dengan imbalan emas bagi yang berhasil menangkap Cicero. Murphy merasa bahwa Sheriff mengetahui keberadaan Cicero di tempatnya. Dengan senjata, ia bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Baku tembak terjadi di antara warga, Murphy, dan Cicero. Karena banyak korban berjatuhan dari warga, Sheriff meminta menghentikan tembakan. Namun Murphy tetap melanjutkannya. Sheriff menyadari bahwa keputusannya telah banyak merugikan warga. Dengan penuh penyesalan, ia kembali ke kantornya. Murphy sebenarnya mengetahui siapa dalang pembunuhan berantai. Dia membawa Jimmy ke hadapan Sheriff dengan bukti senapan Colt AL yang hanya satu-satunya di kota ini dan juga hanya dimiliki oleh Jimmy. Sheriff tak menyangka bahwa selama ini putranya yang telah melakukan perbuatan keji. Alasan Jimmy melakukannya karena semata-mata rasa cintanya kepada Emma. Emma yang hendak kabur dipanggil dan dibawa ke kantor. Emma melakukan hal itu karena rasa cemburu kepada Dugan. Dia tak kuasa membalas perbuatan Dugan. Jimmy yang terpesona olehnya akhirnya dimanfaatkan untuk melakukan rencananya. Karena Emma tidak ingin ditahan, ia berusaha melawan. Namun sayang, aksi Emma berakhir di tangan Nyonya Murphy. Di samping ayahnya, nyawa Jimmy berakhir karena tembakan Murphy. Itulah cerita singkat film Murder at Yellowstone City. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.